Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagwi sultanuh al-wadih burhanuh al-maksud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihi al-'abd wa tanfarij bihi al-qurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع من هذه الأربع. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. Amma ba'du, yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bitul hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka sampailah kita pada surat Al-Baqarah ayat 255. Surat Al-Baqarah menghabiskan 3 juz dalam Al-Quran. Juz ketiga lembaran pertama ada ayat terpanjang dinamakan dengan ayat kursi. Karena di dalam ayat ini disebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, dan luas singgasananya Allah seluas 7 lapis langit dan bumi. Maka ayat ini dijuluki dengan ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah la ilaha, yang tidak ada Tuhan. Ai la ma'bud bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang berhak, tidak ada Tuhan, artinya tidak ada yang benar untuk disembah di semesta alam ini illa huwa, kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu, yang mana Allah ini maha hidup. Dalam Islam dikenal Tuhan itu mustahil mati, wafat, meninggal, hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu hancur ketika hari kiamat illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kita maha hidup, kita nggak mengenal ada Tuhan wafat, konsep kematian Tuhan nggak ada. Kita mengenal Tuhan kita Allah maha hidup, ad-daimul baqa, yang terus menerus kekal, tidak ada kematian baginya. Al-Qayyum ay al-muballighu fil qiyami bi tadbiri khalqi. Al-Qayyum adalah zat yang terus menerus untuk memperhatikan urusan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan makhluk ciptaannya. Allah selalu mengatur dan mengawasi kita. Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatuhu wa la naum, dan Allah itu tidak tersentuh oleh sinah. Sinah ay ma'nahu nu'as, ngantuk. Wala naum, dan juga tidak tidur. Allah itu sifatnya tidak ngantuk juga tidak tidur. Itu sifat kemanusiaan, sifat basyariah. Lahu, dan bagi Allah itu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan bagi Allah adalah segala sesuatu apa-apa yang ada di 7 lapis langit
dan apa-apa yang ada di muka bumi semuanya adalah milik Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh, mulkan wa khuluqa wa khalqa wa 'abidan. Semuanya hamba, kerajaan, raja di raja, semuanya ada di bawah kepemilikannya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Man lalladzi la ahada yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat illa kecuali orang tersebut memberikan syafaat bi'idnihi, melalui izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah dikisahkan nanti fi yaumil hisab, fi yaumil mahsyar, semua orang pada dalam keadaan kebingungan. Dalam hadis yang sangat panjang, orang-orang berlari ketika melihat sosok Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan, tidak, aku sungguh telah melanggar perintah Allah, memakan buah khuldi, buah keabadian. Maka tiba saja Nabi Adam menolak. Maka manusia itu di padang mahsyar melihat sosok Nabi Nuh alaihissalam. Maka mereka lari ke Nabi Nuh dan meminta syafaatnya. Nabi Nuh menjawab, tidak, aku saja tidak berhasil menyelamatkan anakku, bagaimana aku akan menyelamatkan kalian semua. Maka saat itu orang-orang melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, jangan minta syafaatku, aku sungguh telah berkata-kata dusta. Yang dalam sejarah itu diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah namanya tauriah, karena seorang nabi rasul mustahil yang namanya berbuat dosa. Nabi itu maksum. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, seorang nabi itu maksum, terbebas dari dosa. Nabi Adam bukan melakukan dosa. Kita bukan seperti keyakinan orang-orang selain akidah sunni ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan, oh, nabi bisa aja melakukan dosa. Buktinya Nabi Adam makan buah kuldi, kemudian minta taubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Tidak. Dalam akidah kita, Nabi nggak pernah terlintas dalam hatinya melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak seperti aliran Islam yang mengatakan, oh, Nabi bisa saja berdosa. Kita juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan, oh, Nabi Adam bukan hanya berdosa, tapi Nabi Adam juga mewarisi yang namanya dosa warisan. Ya, makanya kenapa alasan mereka Nabi Isa, Yesus itu, yang Yesus palsu itu disalib, karena menebus dosa dari kakek moyangnya, itu Nabi Adam yang makan buah keabadian, dosa warisan. Ya, jadi bukan harta yang diwarisi menurut Nasrani, tapi juga dosa. Kita nggak seperti mereka. Kita meyakini Nabi maksum, tidak berbuat dosa. Maka dikatakan, hadirin hadirat rahimakumullah, di situ orang-orang pada datang ke Nabi Ibrahim. Padahal dalam sejarah dicatat Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Tapi bohongnya bukan bohong yang dosa, karena bohong di situ namanya adalah tauriyah, yaitu cara bersilat lidah sehingga orang yang ngomong itu, yang diajak bicara, pahamnya lain, yang dimaksud orang yang ngomong maksudnya lain. Oh, kalau diceritakan nanti sangat panjang. Insya Allah nanti dibahas di dalam surat-surat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang penting Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang datang di padang mahsyar, jangan kepadaku, aku lagi mikirkan bagaimana aku ini membuat satu, menurut Nabi Ibrahim salah, padahal bukan kesalahan, yaitu bersilat lidah sebanyak 3 kali, tauriyah sebanyak 3 kali. Jangan ke aku. Maka dari situ umat dalam keadaan bingung. Muncullah tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun angkat tangan, jangan kepadaku, aku pernah membunuh satu orang, ya, bangsa Kipti, tentu tentaranya Firaun. Di pasar tentara Firaun ketemu sama Yahudi Bani Israel, ribut. Nabi Musa lagi jalan-jalan di pasar, niat misahin, ya, karena ini yang tentara ini dia agak ngeberontak, maka didorong sama Nabi Musa. Nabi Musa yang luar biasa badannya kuat itu, sekali ngedorong orang tadi jatuh dan tiba-tiba ditimpa oleh dinding sehingga menjadikan dia mati. Maka menurut Nabi Musa itu kesalahan dia, ya, ngebunuh satu orang Kipti. Padahal Nabi Musa gak melakukan dosa, karena pembunuhan yang dilakukan Nabi Musa tidak termasuk dosa karena ada unsur ketidaksengajaan. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi, skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada dari kita mengatakan, aduh, gara-gara nih kakek moyang kita Nabi Adam makan buah khuldi, jadi kita capek
dunia. Coba Nabi Adam nggak makan buah kulli, pasti kita semua lagi di mana Bapak Ibu? Lagi di surga Firdaus ya. Nabi Adam sih makan buah kulli. Padahal memang dulu sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah udah mengutarakan maksudnya kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, pemimpin. Emang dari dulu sebelum awal penciptaan Nabi Adam dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penghuni di muka bumi, bukan di dalam sorga. Semuanya hanyalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam makan buah kulli bukan dosa, skenario Allah. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, namanya tawiyah, bersilat tidak boleh. Ya, Nabi Musa membunuh bangsa Kipti bukan dosa, karena ada unsur ketidaksengajaan pun dalam kisah yang sangat panjang surat Al-Kahfi yang menceritakan 4 kisah di dalamnya. Surat Al-Kahfi pertengahan ya, cerita tentang satu saudara yang ahli surga, satunya ahli neraka ya, tentang Ashabul Kahfi ya dengan anjingnya, tentang Dzulqarnain yang bertemu Ya'juj Ma'jujnya. Dan ada satu kisah antara murid dan guru, yaitu Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabi Musa alaihis salam. Ya. Maka di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Khidir di pelabuhan kedua ketika turun, ya, faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Oh, engkau membunuh. Jadi ada anak satu kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Kaget Nabi Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, tidakkah aku katakan jika engkau menjadi muridku, engkau tidak akan sabar dengan apa yang aku lakukan? Maka dijawab oleh Nabi Khidir, fa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Sesungguhnya anak tadi aku melihat tangisannya di neraka jahanam. Maka aku mendapat perintah Allah untuk membunuh anak tadi. Maka aku pun sesaat setelah pembunuhan tadi melihat tawa, riang gembira dari anak tadi di surga Firdaus. Karena Allah sudah melihat daripada watak karakter hambanya bahwa anak tadi gedenya akan jadi yang durhaka kepada orang tua, dan ia akan menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arada rabbuhuma, dan Allah menginginkan untuk kedua orang tuanya yang soleh dan soleha. Wa kana abuhuma soleha, orang tuanya soleh soleha nih anak. Ya, dibunuh tapi orang tuanya nerima karena tahu yang bunuhnya Nabi Khidir, dan Allah melalui Nabi Khidir memberitakan tentang bahwasanya orang tua tadi akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang lebih soleh dan soleha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, seorang nabi mustahil yang namanya melakukan dosa. Seorang nabi itu sifatnya adalah maksum. Nah, maka ketika manusia, Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Isa, mereka datang ke Nabi Isa. Nabi Musa menolak, kenapa? Karena aku pernah bunuh satu tentara Firaun. Nabi Isa, oh jangan minta syafaat kepadaku, karena aku ini ditugaskan Allah untuk mengajak umat untuk menyembah Allah. Tiba-tiba umat itu nyembah aku. Waduh, dosaku ini sangat besar menurut Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka saat itu orang-orang dalam keadaan bingung, barulah dari kejauhan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi Muhammad mengatakan, kemana saja kalian? Mengapa baru meminta syafaat kepadaku? Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada satupun yang dapat memberikan syafaat nanti di hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapat izin daripada Allah untuk memberikan daripada syafaatul uzma, di mana Nabi bisa menolong 70.000 orang, dan masing-masing dari 70.000 orang yang ditolong oleh Nabi bisa nolong lagi 70.000 orang. Jadi ini 70.000 orang dikali 70.000 orang, yang masing-masing dari 70.000 orang yang ditolong oleh salah satu dari 70.000 orang yang ditolong oleh Nabi bisa nolong lagi 70.000 orang. Berapa orang yang saat itu ditolong berkat dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam ayat kursi ini Allah menjelaskan dan mendoktrin bahwasanya syafaat walaupun dari Nabi Muhammad itu juga mulanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka manusia. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang ada di belakang mereka urusan manusia, ay min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan urusan akhirat Allah Maha mengetahui. Itulah sifat Tuhan kita Allah yang Maha mengetahui segalanya. Tetapi kebalikannya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tetapi kebalikannya, Allah yang tahu semua urusan manusia, di mana wala yuhituna bi syai'in, mereka manusia tidak satu pun mengetahui hal-hal tentang Allah min ilmihi, daripada ilmunya Allah, illa kecuali bima syaa, apa-apa yang telah Allah izinkan dan Allah inginkan. Allah mengetahui urusan kita manusia, tapi manusia tidak satu pun yang mengetahui akan hakikat Allah dan apapun yang dilakukan Allah illa bima syaa, kecuali apa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk manusia ketahui daripada ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Ayyu'allimahum bihi minha bi ikhbari rasul, yang mana Allah mengizinkan pengetahuan dari Allah itu kepada kita lewat rasul-rasulnya yang menerima wahyu-wahyunya, sehingga kita mengetahui sedikit saja daripada ilmunya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah adalah mahal syahid, inti pembahasan kita di dalam kajian surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ini, yaitu yang dinamakan ayat kursi, karena kata-kata ini wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan luas singgasananya Allah seluas 7 lapis langit dan bumi. Berbicara mengenai singgasana, ada satu judul dengan tema segala sesuatu ya, dari segi awal dan akhir terbagi menjadi 4. Segala sesuatu dari segi awal dan akhir terbagi menjadi 4. Ini dalam pembahasan akidah. Yang pertama, tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang kedua, ada awal, ada akhir. Yang ketiga, ada awal, tidak ada akhir. Yang keempat, tidak ada awal, ada akhir. Kita bahas yang pertama, adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, la awwala lahu, tidak ada permulaannya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan sehingga punya ayah, sehingga punya putra putri, wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan sehingga memiliki seorang ayah atau ibu. Allah adalah zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada awal, la awalah, tidak ada pertamanya, tidak ada kapan dilahirkannya, tidak ada permulaannya. Allah sudah ada sebelum adanya makhluk. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Allah lah yang menciptakan tempat dan waktu, dan Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu, sehingga Allah tidak butuh kepada tempat dan waktu. Ya. Allah sudah ada, Allah Maha Qidam terdahulu, tidak ada awalnya. Ya. Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Al-Baqa, kekal. Ya. Allah Maha Hidup, Maha Kekal, tidak ada akhirnya, tidak wafat, tidak hancur, tidak mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu dari makhluknya hancur kecuali Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Malaikat Israfil, tiupan sangkakala yang pertama menjadikan kiamat. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, maka tatkala ditiupkan di dalam fisur, di dalam sangkakala dengan tiupannya yang pertama, maka terjadilah yang namanya kiamat tersebut. Maka Allah tetap dengan kekekalannya. Zat Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Yang kedua, sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Semua makhluk ciptaan Allah itu ada awalnya dan ada akhirnya. Seseorang ketika ulang tahun bersyukur karena nambah umur, ya, karena dipanjangkan umurnya oleh Allah, bersyukur ulang tahun, maka tiba-tiba
Dia merayakan ulang tahun yang tanggalnya terlihat jelas. Ya. Seseorang lahir pada tahun sekian, lahir pada tahun 1990. Di manakah ia ketika tahun 1989? Di mana, Bu? Tidak ada. Manusia itu ada awalnya ketika lahir, ketika ruh ditiupkan ke dalam janin yang berusia 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fiha ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh dikumpulkan hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menjelaskan tentang awal manusia, bahwasanya manusia itu awal mulanya ditiupkan ruh, diutus malaikat Mikail ke dalam janin yang berusia 4 bulan di perut kandungan ibundanya, fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Makanya Cirebon ini ada acara apa tuh? 4 bulanan ya. Ini dalilnya ini, buka aja Arba'in Nawawi ya. Kenapa? Malaikat Mikail mau datang. Ya, maka ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia ada awalnya dan kapan ada akhirnya? Ini yang hadir rencana berakhir kapan ini? Udah ada rencananya? Belum ya? Tapi begitulah ketika kita masuk ke dalam pemakaman, kita melihat di batu-batu nisan, ya akhir dari tanggal seorang manusia, itulah akhir daripada adanya manusia. Manusia ada awal dan ada akhirnya. Tapi yang akan kita bahas yang hebat adalah yang ketiga, yang akan menjadi inti pembahasan kita, yang termasuk di dalamnya adalah kursiyuhus samawati wal ardh, singgasananya Allah yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Hal ini masuk ke dalam kategori yang ketiga, sesuatu yang ada awalnya, pernah diciptakan oleh Allah, tetapi tidak ada akhirnya, tidak akan hancur walaupun tiupan malaikat Israfil yang pertama. Ketika malaikat Israfil meniupkan sebagai tanda kiamat, maka semuanya hancur kecuali Allah illa wajhah, dan 7 makhluk yang diizinkan oleh Allah tetap dalam keabadiannya. Siapa 7 makhluk ini yang ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya? Yang pertama adalah Arsy. Apa itu Arsy? Arsy adalah istananya Allah. Ya. Dalam ayat yang sangat dikenal, bahkan diperdebatkan di sebagian umat Islam, wastawa 'alal arsy, dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas istananya. Sehingga akidah-akidah seperti Wahabi mengatakan, oh Allah punya istana arsy, sehingga Allah itu kapan ada urusan dengan hambanya, Allah turun dari istananya. Setelah selesai dengan urusan hambanya di dunia, Allah balik lagi ke istananya. Ya. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan mengenai arsy istananya Allah ini adalah sesuatu yang sangat identik dengan akidah kita. Karena Allah kita ini mempunyai satu sifat yang luar biasa. Nama sifatnya adalah mukhalafatul lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya butuh tempat untuk duduk, Allah tidak butuh tempat. Makhluknya butuh rumah untuk tinggal, Allah tidak butuh tempat. Ketika ada anak kita yang baru belajar TPQ, Iqra, datang ke rumah karena ditugasi oleh gurunya, Umi, Abi, Allah tuh di mana? Kira-kira jawabannya gimana, Pak? Anaknya nanya, Umi, Abi, Allah di mana? Nah, kira-kira jawabannya di mana, Bu? Di mana? Di atas. Allah di atas. Di mana lagi Allah? Di langit. Boleh. Allah di mana lagi? Di hati. Boleh. Di mana lagi? Di Ka'bah, karena Ka'bah rumah Allah. Di mana lagi? Di Arsy. Karena istananya Allah. Di mana lagi? Oh, udah ribet lah. Ada di hati, ada di atas, ada di langit, di Ka'bah, di Arsy. Udahlah, Allah di mana-mana. Wah. Jadi jawaban yang benar gimana nih sesuai dengan akidah kita berkaitan dengan ayat kursi? Apakah Allah di dalam Ka'bah? Kita bahas yang pertama, Allah di dalam Ka'bah. Umat Islam sehari semalam 24 jam sholat. Berapa rakaat sholatnya? 17 rakaat. Berapa kali sujud kita?
Ayo agak ngitung sedikit ya. 5 waktu sholat, 17 rakaat. Kalau tiap rakaat sujudnya 2 kali, berarti 34 kali kita sujud. Pertanyaannya, waktu kita sujud setiap hari 34 kali itu, kita nyembah Ka'bah atau tidak? Nyembah Ka'bah atau tidak? Ayo hati-hati, bahaya nih jawabannya. Nyembah Ka'bah nggak kita, Bu? Kita nyembahnya Allah. Kita nggak nyembah susunan batu-batu yang berbentuk kubus sehingga kita menghadapnya. Bukan, kita nggak nyembah Ka'bah. Ya. Dulu Nabi Muhammad itu ngadepnya nggak ke Ka'bah, ngadepnya ke Baitul Maqdis. Hampir 1,5 tahun setelah Nabi itu Isra Mi'raj dari Mekah, di usia 52 tahun, artinya 1 tahun sebelum Nabi ke Madinah, Nabi udah mulai sholat. Sholatnya Nabi ngadepnya Baitul Maqdis. Ya. Jadi kalau ini Mekah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis, Palestina. Nabi dari Mekah ngadepnya ke Palestina. Ketika Nabi hijrah masuk Madinah, Nabi kaget melihat orang-orang Yahudi kapan mereka sembahyang, nggak tahu yang kemananya ya. Yang penting mereka juga sembahyang. Orang Yahudi sembahyang bukan sholat, tapi ngadepnya juga ke Baitul Maqdis. Maka orang Yahudi melihat Nabi ngadep Baitul Maqdis, orang Yahudi mengatakan, Muhammad, engkau nggak punya kiblat lain sampai niru kiblatnya kami, katanya. Akhirnya Nabi Muhammad gelisah. Nabi itu nggak cocok, mirip-mirip dengan orang Yahudi. Nabi nggak cocok hatinya. Nabi lihat lagi ke arah langit, ya mana ini malaikat Jibril nggak turun bawa perintah ganti kiblat ya. Lihat lagi ke langit, nggak turun 40 hari malaikat Jibril, hingga turunlah malaikat Jibril membawa ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara, sungguh kata Allah, kami telah melihat taqalluba wajhika, bolak-baliknya wajahmu Muhammad. Nabi Muhammad tuh gelisah, lihat lagi ke langit, lihat lagi ke langit. Ya, nunggu malaikat Jibril turun. Nabi gelisah, maka kata Allah, sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka Muhammad ngadeplah engkau kemana kiblat yang engkau suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi yang udah di Madinah, ya, itu yang tadinya biasa ngadepnya ke Palestina, balik 180 derajat. Jadi kayak balik badan menuju ke Makkah. Sampai-sampai ada satu golongan lagi pada sholat di satu masjid, sholat 4 rakaat, sholat wajib kalau tidak salah sholat zuhur. Setelah dapat 2 rakaat, ada satu lari, sahabat lari, kiblat berubah arah ke arah Ka'bah. Ya, dia ngumumin sambil lari. Nah, masjid ini yang imamnya dengar, makmumnya dengar, maka langsung balik waktu lagi sholat di rakaat yang ketiga, balik 180 derajat. Karena ganti kiblat, karena yang tadinya ke sana ke Palestina, dia rubah ke arah ke Mekah. Mungkin sekian saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mutanina 'alaiha kabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.